wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mari beriman, bertakwa, dan bersyukur kepada Allah supaya bahagia di dunianya, bahagia pula nanti di akhiratnya. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah salat Jumat bersama-sama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pernah pada suatu hari ada sahabat menghadap kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasul, tolong saya dibaiat, tolong saya disumpah supaya saya ikut berjuang, berperang melawan musuh orang-orang kafir." Ketika anak muda ini berkata demikian kepada Rasul, Rasul pun bertanya, "Alaka abun au ummun?" Apakah engkau punya bapak atau ibu? Sahabat ini berkata, "Ya Rasul, bapak saya sudah meninggal dunia, tinggal ibu saya." Apa jawab Rasul? "Pulanglah kau ke rumahmu, layani ibumu, berbakti sama ibumu, usahakan untuk senantiasa menyenangkan hati orang tuamu." Dan itu, kata Rasul, lebih besar pahalanya dari berjihad berjuang di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka Rasul pun mengatakan, "Laisal jihad ayyadribar rajulu bisayfihi, innamal jihadu fisabilillah man ala walidayhi wa man ala waladahu."
menjatuhkan bom kepada musuh. Dan Nabi katakan, laisa as-sadidu bis-sur'ah wa innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidak selamanya orang yang dikatakan hebat, pahlawan, perkasa adalah orang yang bisa melempati musuh, tetapi yang dikatakan hebat adalah orang yang mampu menahan dirinya. Maka Nabi katakan, innamal jihadu fi sabilillah man ala walidayhi wa man ala waladahu. Yang dikatakan berjihad, berjuang di jalan Allah, yang pahalanya besar di hadapan Allah, adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, adalah anak yang peduli sama orang tuanya, anak yang tidak cuek terhadap orang tuanya, anak yang tidak masa bodoh terhadap orang tuanya, anak yang sayang bahkan mencukupi menanggung biaya hidup orang tuanya. Itulah yang dikatakan jihad fisabilillah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu disebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kamu, jangan kamu menyembah Tuhan selain Allah, dan Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan yang hebat, anak menanggung biaya hidup orang tuanya. Kalau anaknya mampu, anaknya cukup, anaknya sudah punya penghasilan sendiri, anaknya sudah kerja, adalah anak yang mau menjamin kebutuhan orang tuanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, dakhalal jannah man anfaqa walidayhi, akan dijamin pasti masuk surga anak yang menanggung, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Ini lebih besar pahalanya dari berperang di jalan Allah. Jangan anak masa bodoh, jangan anak tidak peduli, jangan anak cuek terhadap orang tuanya yang susah. Paling tidak anak nanya sama orang tua, Pak, Ma, punya beras enggak? Pak, Ma, ada lauknya enggak? Pak, Ma, sehat enggak? Peduli terhadap orang tua. Jangan masa bodoh terhadap orang tua, jangan cuek terhadap orang tua, jangan enggak mau tahu tentang kesusahan kesulitan orang tua. Alangkah bahagianya orang tua kalau punya anak-anaknya sudah punya penghasilan sendiri, kemudian orang tuanya dijatah, Pak, Ma, nih saya punya rezeki, saya jatah bapak sama ibu setiap bulan 2 juta, minta cukupnya Pak, Ma, minta ridhonya, doakan mudah-mudahan rezeki saya makin bertambah. Alangkah bahagianya orang tua kalau punya anak yang demikian. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man arada ayyumadda lahu fi umrihi falyafirra biwalidayhi wal yattaqillah. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, sayangilah kedua orang tua, hormatilah kedua orang tua, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sayang sama orang tua, anak yang peduli dengan orang tuanya, Allah panjangkan umurnya. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kenapa Alqamah sahabat Nabi
sehingga badannya pun penuh dengan luka bekas bacokan pedang. Zakat sedekah tidak kehitung jumlahnya. Sholat wajib, sholat sunnah aktif, puasa Ramadan gak pernah absen, bahkan puasa-puasa sunnah, beribadah, beramal soleh. Tapi kenapa Alqamah pada saat mau meninggal dunia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Istrinya Alqamah datang kepada Rasul, ya Rasul, Alqamah sekarang ini sedang sekarat ya Rasul, mulut mangap, mata melotot, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul tidak percaya kok bisa. Akhirnya diutuslah 4 orang sahabat Rasul, namanya Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. 4-4-nya datang ke rumah Alqamah, 4-4-nya mentalkinkannya, membacakannya di telinga Alqamah, membisikkannya di telinga Alqamah kalimat la ilaha illallah. Tetapi tidak ada reaksi, tidak ada tanggapan, tidak ada respon dari Alqamah. Mulut mangap, mata melotot. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun pergi lapor kepada Rasul, ya Rasul, kami sudah mentalkinkan Alqamah, membisikkan di telinga Alqamah, membacakan di telinga Alqamah kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak ada reaksi ya Rasul dari Alqamah. Mata melotot, mulut tetap mangap. Sehingga Rasul pun yang datang ke rumah Alqamah, Rasul pun membisikkan sesuai dengan sabda Rasul, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal dunia di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi tidak tanggapan juga, tidak ada reaksi, tidak ada respon dari Alqamah ketika Rasul mentalkinkannya. Sehingga Rasul pun memanggil, mana istrinya Alqamah. Istrinya Alqamah dipanggil oleh sahabat menghadap kepada Rasul. Rasul pun bertanya, Bu, Alqamah masih punya orang tua enggak? Dijawab sama istrinya Alqamah, bapaknya sudah meninggal ya Rasul, tinggal ibunya. Apa kata Rasul? Di mana ibunya tinggal? Di sana ya Rasul, dekat pasar Lontar. Akhirnya apa? Kata Rasul, cari ibunya Alqamah. Kalau ibunya Alqamah tidak bisa menghadap, biar aku yang datang ke sana. Dicari oleh sahabat, ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Ibu, mohon maaf, ibu diminta untuk datang bertemu dengan Rasul. Ibu ini berjalan tertatih-tatih, badannya kurus, mukanya pucat, rambutnya penuh ubat, pakaiannya penuh tambalan. Ketika ada di depan Rasul, Rasul pun bertanya, Bu, maaf, ibu betul ibunya Alqamah? Apa kata ibu ini? Ya Rasul, saya nggak punya anak yang namanya Alqamah. Bu, ini Alqamah sekarang sedang sekarat, Bu, tolong dimaafkan. Apa salah Alqamah, Bu? Kata ibu ini, saya dulu pernah melahirkan anak laki-laki. Saya sayangi, saya kasihi, saya cintai. Saya rela tidak makan, yang penting anak saya makan. Saya rela tidak ganti pakaian, yang penting anak saya bisa salin. Saya rela susah, yang penting anak saya senang. Kemudian anak saya anggap sudah mati ya Rasul. Apa kata Rasul? Bu, Alqamah sekarang ini masih hidup, sedang sekarat. Tolong maafin Bu, salah apa? Kata ibu ini, tidak ya Rasul, saya sakit hati dengan Alqamah. Alqamah tidak pernah nanya sama saya, ya Rasul, Ma, punya beras enggak? Ma, sudah makan tidak? Ma, sehat enggak? Jangankan bertanya, silaturahmi saja Alqamah enggak pernah ya Rasul, karena Alqamah takut sama bininya, takut sama istrinya. Istrinya orang kaya,
istrinya punya harta, sehingga Alqamah tidak berani nengok orang tuanya, tidak pernah silaturahmi kepada orang tuanya, tidak pernah nanya emaknya sehat atau tidak. Saya tidak ridho dengan yang diminum Alqamah, air susu saya ya Rasul. Maka anak saya Alqamah sudah saya anggap mati. Apa kata Rasul? Maafin bu, kasihan Alqamahmu. Ibu ini berkata tidak ya Rasul. Akhirnya Rasul perintahkan kepada sahabat, hai sahabat, tolong cari kayu bakar, ranting-ranting kering, kayu-kayu bahan bakar, kumpulkan di alun-alun. Semua sahabat berpencar mencari ranting-ranting, mencari kayu-kayu bakar. Sesudah terkumpul, sahabat lapor, ya Rasul, kayu bakar sudah terkumpul. Apa kata Rasul? Bawa tubuh Alqamah, gotong, letakkan di atas tumpukan kayu bakar itu. Namanya ibu tetap ibu, walaupun disakiti, walaupun tidak pernah anak silaturahmi, walaupun anak lupa kepada orang tua, tetap ibu. Ketika Alqamah dikotong, ibu ini dananya, ya Rasul, mau dikemanain Alqamah? Apa kata Rasul? Bu, Alqamah mau saya letakkan di atas kayu bakar, mau saya bakar, daripada nanti dibakar di neraka, mendingan saya bakar di dunia, karena ibu tidak mau memaafkannya. Betul pepatah mengatakan cinta kasih sayang ibu orang tua sepanjang jalan, cinta kasih anak kepada orang tua sepanjang galak. Mentok galak sudah selesai, tapi yang namanya orang tua kepada anak, ingat anak makan apa tidak, anak sehat apa tidak, anak punya uang apa tidak, anak sudah kerja apa tidak. Orang tua ingat kepada anak. Ketika Alqamah dipotong, ibu ini berkata, ya Rasul, janganlah Alqamah dibakar. Walaupun bagaimana saya pernah melahirkan dia, pernah menyayangi dia, pernah mengasihi dia. Biarlah ya Rasul, saya maafkan apa yang dilakukan oleh Alqamah. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela dengan air susu yang diminum oleh Alqamah. Ketika ibu ini berkata demikian, Sayyidina Ali mengatakan, dari mulut Alqamah terdengar suara La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Alqamah meninggal dunia. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia pada akhir hayatnya, pada akhir hidupnya, dia mampu mengucapkan tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, jaminannya masuk surga. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi anak kepada orang tua jangan cuek, jangan masa bodoh, harus peduli. Kalau ingin masuk ke dalam surga, berbuat baik kepada orang tua, berbakti sama orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Kalau anak penghasilan pas-pasan cuma bisa ngasih orang tua 200.000, enggak apa-apa 200.000. Orang tua pun senang. Jangankan 200.000 rupiah, 50.000 pun orang tua merasa senang. Kenapa? Diberi oleh anak. Oleh karena itu, tidak selamanya yang namanya berjuang, berjihad di jalan Allah harus perang, harus menembakkan peluru, harus menambahkan pedang, harus menjatuhkan bom. Anak berbakti kepada orang tua itu lebih besar daripada jihad fisabilillah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan di dalam kuburannya. Yang masih hidup di dunia mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat panjang umur, ditetapkan dalam taat ibadah kepada Allah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita semua mendapatkan manfaat.